Foodies, cuaca emang susah diprediksi ya sekarang. Mestinya udah musim hujan, tapi kok malah panas banget di tiap siang. Aduh, kalau begini sih yang paling cocok emang jajan es kelapa yang super seger ya. Yuk yang haus, yang haus, yang haus. Ayo siapa nih yang haus? Merapat sini, kita ke warungnya Pak Agus. Pak, udah berapa gelas kira-kira hari ini yang dibikin? Nggak dihitung. Tapi ya dilihat-lihat kok bisa ini nggak berhenti-berhenti Pak. Padahal sebenarnya yang datang juga udah dapet esnya sih Pak. Oh, banyak yang bungkus segala macam. Nggak cuma yang makan di tempat, yang ngantri buat bungkus juga banyak loh Foodies. Untung aja nih Putih gercep, begitu buka langsung dia datang. Pak Agus yang asli Garut ini sudah jualan es kelapa 25 tahun lebih loh Foodies. Jadi skill mengolah kelapanya nggak perlu ditanyakan lagi. Jagoan! Yang unik di sini, buat yang nunggu pesanan nih bakalan dikasih air kelapa muda. Kayak semacam welcome drink gitu ya, gratis tis-tis. Wih, mantep nih servisnya. Es Pak Agus emang cuma dua pilihan, es kelapa kocok dan es campur alpukat. Tapi keduanya jadi primadona, hitungan jam aja udah habis. Wih, jam 8 buka, jam 12 udah ludes, des, nggak pakai sisa tuh Foodies. Karena yang aku coba duluan adalah kelapanya. Terus kelapanya kayak enak banget, dagingnya tebal Foodies tuh lihat. Dagingnya tebal tapi tetap kayak lumer gitu loh. Lembut banget. Jadi ini emang bener-bener yang namanya kelapa muda. Kalau alpukat satu hari bisa menghabiskan 80 kg, nah kalau kelapanya bisa 300 sampai 400 kelapa. Selain alpukat dan kelapa, ada juga si kental manis dan air kelapa yang jadi campurannya. Manisnya cuma dapat dari susu tadi sama dari air kelapanya. Jadi manisnya itu manis-manis murni bawaan lah gitu dari kelapanya. Dan pas, nggak berlebihan meskipun tambahan dari susu gitu ya. Beda aja manisnya, kalau manis gula kan apa ya, manis tajam gitu ya. Tapi sebenarnya bisa di request mau pakai gula atau enggak. Nah ini kebetulan aku yang nggak pakai gula, makanya manisnya emang pas banget. Sebetulnya alpukat kocok kayak begini tuh udah ada dan sering kita konsumsi dari zaman dulu ya nggak sih Foodies? Tapi memang versi sederhananya yang dibuat sendiri di rumah dengan campuran sedikit gula atau campuran susu doang. Nah bedanya nih di sini tuh Pak Agus emang jago banget sih milih alpukat dan komposisi campuran lainnya. Jadi kayak berasa nikmat banget gitu. Tadi kalau kata Pak Agus, jadi alpukat itu yang lokal pun beda-beda. Ini yang agak-agak kehijauan itu biasanya dari Lampung. Kalau Pak Agus pakai dari dua tempat, Lampung sama Aceh. Nah, alpukat Lampung ini katanya Pak Agus ya lebih berasa gitu dibandingkan dengan alpukat yang dari Aceh yang rasanya agak sedikit tawar. Tapi teksturnya lembut banget. Beuh, gimana Foodies? Udah mulai ngiler belum? Penampilannya sih menarik banget ya. Apalagi belakangan nih Bogor lagi panas banget. Cocok ya kan disantap di cuaca kayak gini Foodies. Soal rasa sama juara, porsi juga besar, worth it banget. 15.000 sebanyak ini loh Foodies. Alpukatnya juga legit banget. Emang sih kunci es alpukat ya di bahan utamanya ya Foodies. Oke lanjut kita icip es campur alpukat. Nah ini yang campur, jadi lebih rame ya. Kalau tadi kan lebih sederhana gitu, cuman 3 bahan doang. Kalau ini, campur-campur tuh Foodies sampai tumpah-tumpah. Ada jelly-jelinya, ini namanya es campur kelapa alpukat. Karena judulnya aja es campur, jadi campurannya lebih banyak di Foodies. Ada jelinya juga warna-warni, ditambah cincau juga. Tapi kalau untuk buah-buahan emang nggak ditambah varian lain supaya khas banget dengan alpukat dan kelapanya. Nah biasanya yang kayak gini, anak-anak tuh lebih suka karena warna-warni. Tapi kalau aku sih jatuh hatinya tetap sama yang ini Foodies. Secara rasa sama sih enaknya. Sentuhan rasa cincau di sini yang bikin beda banget di Foodies. Tambahan aroma dari cincaunya tuh ada banget. Meski isiannya rame, es campur ini tetap didominasi sama alpukat dan kelapa. Outputnya jadi lebih creamy and legit. Udah jauh-jauh ke sini, sekalian icip makanan lainnya kali ya. Ada soto bening dan soto santan nih Foodies. Oke, kita icip yang bening dulu. Soto beningnya ini aku sengaja pilih daging ya.
Sebenarnya tergantung selera ya Foodies ya, ada pilihan macam-macam nih, ada paru, ada jeroan segala macam lah. Kalau misalnya mau dicampur sama yang bening bisa banget. Jadi pas pesan kita bisa pilih mau soto bening atau santan, mau isian daging, jeroan atau campur, tinggal sesuaikan aja sama selera kamu. Nah kalau Putih pesannya kuah bening isi daging nih Foodies, sama kuah santan isian jeroan. Kelihatan kan kuahnya kaldu nih. Soto bening tapi tuh nggak yang terlalu bening, jadi memang ada kaldunya. Tadi dilihat ada sumsumnya, emang udah dicemplungin ke kuahnya, makanya jadi kaldu banget tuh. Diseruput pun rasanya gurih banget Foodies. Kebayang nggak tuh Foodies, kuah kaldunya segurih dan seenak apa? Kalau Putih sih approve banget sama sotonya, apalagi disantap pagi-pagi. Wah, seger bener, jadi menu sarapan yang tepat nih. Karena kuahnya tadi udah gurih banget kaldu, makanya begitu dicampur sama nasi, tetap masih berasa gurihnya. Apalagi malah jadi meresap ke nasinya Foodies. Terus acar-acarnya di sini potongannya gede-gede. Jadi pas digigit tuh ada sensasi kecut-kecut dikit. Potongan dagingnya juga gede-gede Foodies. Daging semua nggak pakai lemak loh. Ini empuk dan aroma sapinya udah nggak nempel. Mantap betul. Mau dong? Wow, aku pikir tuh kayak kuah santan biasa ya. Ternyata kayak ada aroma-aroma khas, aroma lain aftertaste dari si kuahnya ini. Kuah santan emang rasanya lebih kaya karena rempah yang dipakai juga lebih banyak, ditambah dengan adanya santan yang ngiket semua rempahnya. Nggak kalah seger ya sama soto beningnya nih Foodies. Kayak smoky juga bukan sih Foodies, cuman kayak ada aroma yang beda aja gitu. Begitu setelah masuk ke mulut, baru berasa aromanya. Dan di sini tuh santannya bukan kayak santan yang kasar, tapi santannya itu yang aku rasa lembut banget, udah ngeblend sama kuahnya. Jadi kayak hampir kayak kuah-kuah susu gitu loh. Rasanya tuh selembut itu. Tapi ini sebenarnya santan. Biasanya kalau kuah santan tuh cocok sama isian jeroan ya kan? Dua-duanya seger dan sama enaknya. Sebenarnya balik lagi sih ke lidah masing-masing ya. Kalau kurang pedas ya udah tambahin aja sambelnya. Nah kalau cari-cari tempatnya di mana? Ini ada di dekat Pasar Anyar, agak masuk-masuk ke gang nih kalau di Bogor. Namanya Es Kelapa Alpukat Agus Asgar sama Soto Pak Uci. Langsung aja mampir ke sini. Makan receh, bener receh tapi rasanya nggak recehan. Bener lagi deh.